Dalam sejarah Islam, penghormatan terhadap ulama dan tokoh agama adalah tradisi yang sudah mengakar kuat. Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja dikenal dengan sikapnya yang penuh takzim terhadap ulama dan pewaris ilmu para nabi. Namun dalam beberapa kasus penghormatan ini berkembang menjadi kultus individu, yaitu pengagungan yang berlebihan kepada sosok tertentu hingga melebihi batas syariat. Fenomena ini teman-teman sekalian bukan hanya berdampak kepada cara berpikir dan bertindak para pengikutnya, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dalam akidah dan manhaj Islam. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas fenomena kultus individu di kalangan pengikut Aswaja, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana sikap yang benar menurut Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kultus individu dalam Aswaja. Kultus individu adalah bentuk pengagungan yang berlebihan terhadap seseorang hingga mencapai tahap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pengagungan ini bisa berbentuk seperti yang pertama, keyakinan bahwa tokoh tersebut tidak mungkin salah atau maksum, padahal hanya nabi yang memiliki sifat tersebut. Yang kedua, menganggap semua pendapatnya sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dikritik. Yang ketiga, mematuhi perintahnya tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menganggapnya memiliki karomah yang luar biasa yang membuatnya seakan-akan lebih dari manusia biasa. Yang kelima, menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan kebenaran sehingga meremehkan ulama lainnya. Dalam sejarah Islam, berbagai bentuk kultus individu pernah muncul terutama dalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Contohnya ekstrim bisa ditemukan dalam Syiah yang menganggap para imam mereka memiliki sifat maksum, atau dalam kelompok-kelompok tarekat tertentu yang menjadikan mursyidnya sebagai sosok yang tidak boleh dikritik. Dalam konteks Aswaja, fenomena ini lebih halus, tetapi tetap berbahaya teman-teman sekalian jika dibiarkan tanpa bimbingan yang benar. Di antara penyebab munculnya kultus individu di kalangan Aswaja ialah yang pertama, kurangnya pemahaman agama yang benar. Banyak pengikut Aswaja yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus. Mereka hanya mengikuti secara fanatik tanpa membedakan antara penghormatan yang benar dan sikap gulu yaitu berlebihan. Yang kedua, karisma dan popularitas ulama atau tokoh agama. Sebagian ulama atau tokoh agama memiliki karisma yang sangat kuat, sehingga pengikutnya cenderung mengidolakan mereka secara berlebihan. Popularitas yang didukung oleh media sosial mempercepat berkembangnya kultus individu ini. Yang ketiga, tradisi dan fanatisme kelompok. Beberapa kelompok dalam Aswaja memiliki tradisi yang mengakar dalam menghormati ulama mereka. Dalam beberapa kasus, tradisi ini berubah menjadi fanatisme buta, di mana kritik terhadap ulama mereka dianggap sebagai serangan terhadap agama. Yang keempat, sikap taklid buta. Taklid dalam batas tertentu diperbolehkan bagi orang awam, tetapi taklid buta tanpa mencari dalil atau memahami dalil adalah sesuatu yang berbahaya. Taklid buta sering sekali menyebabkan pengikutnya menolak kebenaran jika datang dari selain ulama yang mereka kultuskan. Yang kelima, manipulasi oleh sebagian tokoh. Tidak bisa dipungkiri ada sebagian tokoh agama yang memanfaatkan
ketidaktahuan umat untuk membangun citra sebagai sosok yang harus ditaati sepenuhnya. Mereka ini memanfaatkan kultus individu ini untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka. Lalu apa dampak negatif kultus individu dalam aswaja? Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara bentuk negatif kultus individu ialah yang pertama, menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kultus individu bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kesetiaan kepada kebenaran, bukan kepada individu tertentu. Sikap ini bisa menyebabkan penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah yang lurus. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu. Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika seorang tokoh dikultuskan, pengikutnya cenderung menutup diri terhadap pendapat ulama lain, sehingga menghambat pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Yang ketiga, membuka pintu kesyirikan. Dalam kasus yang lebih parah, kultus individu bisa membawa seseorang kepada syirik, seperti meminta berkah kepada ulama tertentu, mempercayai bahwa mereka bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menganggap mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Yang keempat, memecah belah umat. Fanatisme terhadap sosok tertentu bisa menimbulkan perpecahan di dalam umat Islam. Pengikut yang sudah terjebak dalam kultus individu sering sekali bersikap keras terhadap mereka yang tidak sepaham dengan mereka, sehingga menimbulkan konflik internal. Lantas bagaimana sikap yang benar dalam menghormati ulama? Islam mengajarkan keseimbangan dalam menghormati ulama. Yang pertama, menghormati ulama sebagai pewaris Nabi, tetapi tidak mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi dari manusia biasa. Yang kedua, mengambil ilmu dari mereka, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Yang ketiga, tidak menolak kritik terhadap ulama, karena ulama juga manusia yang bisa salah. Yang keempat, tidak taklid buta, tetapi tetap menggunakan akal dan dalil dalam memahami ajaran Islam. Yang kelima, menjaga adab dalam perbedaan pendapat tanpa fanatisme atau kebencian terhadap ulama lain. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, fenomena kultus individu di kalangan pengikut aswaja adalah sesuatu yang nyata dan perlu diwaspadai. Penghormatan terhadap ulama adalah bagian dari ajaran Islam, tetapi penghormatan ini harus dibatasi sesuai dengan syariat. Kultus individu berbahaya karena bisa mengarahkan kepada kesesatan, perpecahan umat, dan bahkan kesyirikan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami ajaran yang benar, mengikuti ulama dengan ilmu, dan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam beragama. Sikap yang benar adalah menghormati tanpa mengkultuskan, mengikuti tanpa taklid buta, dan tetap menjadikan dalil sebagai pedoman utama dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari penyimpangan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.